ya, ketika ada penerimaan PNS, yang paling banyak lulus itu adalah guru, ya, guru. Nah, jadi ini menandakan bahwa pilihan kalian itu adalah pilihan yang terbaik di antara sekian program studi yang ada. Jadi kalian harus bangga, ya, semangat, optimis bahwa apa yang menjadi pilihan kalian itu adalah insya Allah akan memberikan masa depan yang lebih baik. Ya, suara ibu sampai tidak? Sampai Bu, sampai. Suaranya ibu sampai kepada mahasiswa? Sampai Bu. Ya, alhamdulillah ya. Kondisinya suara ibu sampai baik tidak? Baik, suaranya ibu sampai ke kalian bagus? Sampai Bu. Oh, alhamdulillah. Baik Ya. Ibu Dekan, suaranya jelas sekali. Ya, alhamdulillah. Jadi jangan kalian ragu, ya. Jangan kalian ragu, tapi yang ibu harapkan untuk kalian semuanya adalah semangat yang tinggi, ya. Bahwa apa yang kalian pilih ini adalah merupakan suatu pilihan yang terbaik, ya. Pilihan yang terbaik. Jangan kalian ragu bahwa apakah nanti setelah saya selesai dari ya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tak terkecuali apakah itu PGSD atau Pendidikan Agama Islam, insya Allah dibutuhkan oleh masyarakat. Kalian ditunggu, ya, kalian ditunggu oleh masyarakat, ya. Jadi harapan ibu di sini bahwa ibu mengharapkan kalian semuanya memiliki semangat yang tinggi, ya, ya, untuk mengikuti perkuliahan yang baik sekalipun secara virtual ke depan insya Allah akan kita lalui, itu tidak menjadi masalah, ya, tidak menjadi masalah, ya, insya Allah pemerintah nanti akan memberikan ya bantuan, ya, bantuan paket data insya Allah itu sesuai dengan janji Bapak Menteri, ya, Bapak Menteri Pendidikan. Jadi sekiranya kalian ada hal yang mungkin kalian perlu nanti tanyakan dan lain sebagainya, insya Allah nanti ya program studi dalam hal ini PGSD dan PAI akan menyampaikan bagaimana visi misi program studi masing-masing, ya. Kemudian prosedur perkuliahan seperti apa, dosen-dosennya siapa, ya, itu. Insya Allah dosen-dosen, tenaga dosen yang ada di FKIP ini, ya, ya, insya Allah semua telah memenuhi kriteria sebagai dosen yang baik, ya, sehingga kalian bisa menuntut ilmu di FKIP ini, insya Allah akan memberikan hasil yang terbaik buat kalian semuanya. Ini hari ketiga, tapi saya lihat semuanya di sini, ya alhamdulillah semangat, masih ya prima semuanya. Ada yang bisa memberikan yel-yelnya dulu. Masih ingat yel-yelnya hari pertama? Ya. Bagaimana mahasiswa? Sampai suaranya Ibu? Sampai Bu. Siapa yang ingat yel-yelnya? Siapa yang ingat yel-yelnya? Ada yel-yel? Ada Bu. Siapa yang berani? Ini calon guru semua. Ya. Ya, enggak usah malu. Ibu mau lihat, ya. 1, 2, sampai 3 orang, baik dari program studi PGSD maupun PAI. Suaranya di-unmute dulu. Ya, Ibu mau tes dulu, mau mendengarkan suaranya kalian. Oh ya, saya panggil ya, bisa? Bisa? Ibu panggil namanya? Bisa Bu, bisa. Hah? Bisa Bu. Ya. Bisa Bu. Akdamina. Akdamina, sampai suaranya Ibu? Sampai sayang? Suaranya tidak sampai. Akdamina tidak sampai suaranya ke Ibu. Belum dia
On kan dia punya itu. Coba loudspeaker-nya dibuka. Diklik loudspeaker-nya yang merah itu supaya terbuka sayang. Oke, Ibu pindah dulu. Ibu pindah dulu ya. Yosiana Logo. Bagaimana? Sampai, Bu. Yosiana Logo. Coba yel-yelnya bagaimana sayang? Ada kan teman-temannya sedang Sampai, Bu. yaitu Coba bisa menyampaikan yel-yelnya. Sampai, Bu. Jajalnya gimana? Yel-yelnya bagaimana? Bagaimana yel-yelnya? memiliki kesamaan dimensi. Atau Ibu pindah dulu lagi? Ya, Ibu panggil. Citra Permata Putri. Citra, suaranya Ibu sampai. Sampai, Bu. Coba sampaikan dulu yel-yelnya. Ini dari program studi PGSD atau PGSD. PAI? Ya, coba Citra. Sampaikan yel-yelnya biar temannya semua dengar juga. Kalau begitu Ibu undang ini yang Pak gurunya ya, Pak Guru, calon kepala sekolah ini. Muhammad Ferianto. Bagaimana Muhammad Ferianto, suaranya Ibu sampai? Sampai, Bu. Coba bagaimana yel-yelnya di hari pertama dan hari kedua? Ada tidak yel-yel di ospeknya kemarin? Tidak. Atau tidak ada? Dan disampaikan oleh panitianya kemarin. Hari pertama dengan hari kedua. Ada? Sama Chan itu apa enggak? Tidak ada ya, tidak ada ya yang disampaikan. Yang program studi itu cari dulu yang agama lagi ya. Sumirotil Aulia. Sampai tanya Ibu. Sampai ada yel-yelnya di hari pertama dan hari kedua ospek. Tidak ada, Ibu. Oh, tidak ada. Kalian, kita menjemput kalian di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan senang hati. Ya, ya, mari bergabung dengan Fakultas FKIP. Mudah-mudahan pilihan kalian ini adalah dapat memberikan yang terbaik buat kalian, ya, buat masyarakat dan buat umat, bangsa dan negara ini. Ya. Jadi bahwa kalian harus berbangga. Bangga bukan berarti harus congkak, mengangkat kepala, berbusung dada, tetapi bangga untuk membangun keyakinan kita bahwa apa yang menjadi pilihan kalian itu adalah pilihan yang terbaik buat kalian dan untuk masyarakat, ya. Jadi persoalan visi misi fakultas dan program studi masing-masing insya Allah nanti akan disampaikan oleh masing-masing program studi yang sudah siap di fakultas. Jadi Ibu mengharap ya kalian sehat semuanya, ya aktif mengikuti semua proses
perkuliahan mulai dari kegiatan ospek baik secara virtual maupun nantinya mungkin perkuliahan bisa kita lalui secara offline. Tapi itu kita dapat menyesuaikan, kita berkoordinasi pada masing-masing dosennya, mahasiswa harus proaktif ya, karena jadwal perkuliahan itu sudah ada di fakultas, nanti kalian datang mengambil, lalu kemudian di situ sudah lengkap ya, hari apa, kuliah apa, kemudian jam berapa, dosennya siapa. Ya nanti juga kita memberikan informasi tentang nomor HP atau nomor telepon daripada dosen yang bersangkutan. Jadi ini adalah zaman modern ya, perkuliahan kita sudah masuk pada tahapan virtual ya, secara secara online, sehingga kalian diharapkan harus proaktif mengikutinya. Jadi demikian yang Ibu dapat sampaikan kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik saat sekarang maupun masa yang akan datang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Ibu serahkan kepada Kaprodi PGSD, Bapak Dr. Yendra. Dipersilahkan Bapak Dr. Yendra. Silakan. Oh, iya. Oh iya, Ya, terima kasih Bu Dekan atas sambutannya pada siang hari ini. Cama-cami, waduh, pengaruh hujan ini, hujannya awet kayaknya ya. Ya, saya melihat senyuman Anda, saya sudah bangga bahwa Anda adalah masa depan Papua dan masa depan Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi dari program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan pertama saya dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan menyampaikan, kemudian dilanjutkan dengan dari program studi Pendidikan Agama Islam yang akan disampaikan oleh Pak Ali Mahmudi, MPD. Ya. Ada yang tahu apa itu visi? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Bisa memberikan, kita bersama mengadakan interaksi. Ya, selamat bergabung Ibu Ratna. Yang mau menjawab pertanyaan dari Bapak Dokter, silahkan speakernya diaktifkan. Ya, dingin-dingin ya. Ya, Mario bisa ngopi dulu. Boleh saya jawab, Pak? Boleh, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya. Menurut saya visi itu adalah tujuan. Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang diinginkan atau dilakukan. Ya. Oke, ada yang lain?
sudah terarah ya, walaupun belum 100% itu benar. Yang mau jawab pertanyaan Bapak, sebutkan nama dan prodinya ya. Ya, kalau boleh sebutkan program studi supaya yang lain bisa kenal gitu ya. Oh, baik Pak. Ya. Mario Stephen dari PGSD nih. Iya Pak. Ada yang lain? Citra? Citra Permata Putri. Ya, Erika. Oke, kita lanjut saja ya. Jadi yang disebut dengan visi itu adalah sebuah impian. Orang yang tidak punya visi, organisasi yang tidak punya visi, ibaratnya organisasi yang mati. Jadi orang yang tidak punya visi adalah orang mati sebenarnya, walaupun jasadnya hidup. Ya, orang Anda punya impian ingin menjadi seorang guru, menjadi seorang sarjana pendidikan, ya, itu kan Anda punya impian ke depan. Ini adalah Anda melalui pembelajaran mulai dari beberapa hari ini, itu adalah sarananya, misinya. Jadi visi itu adalah impian yang mungkin dapat kita gapai, kita wujudkan. Tapi kalau tidak dilakukan, dia menjadi sebuah mimpi saja. Ya. Nah, terkait dengan program studi PGSD, maka visi kami adalah di tahun 2025 menjadi program studi terbuka dalam menyiapkan tenaga pendidik ke-SD-an dan pengelola satuan pendidikan ke-SD-an yang berkarakter religius, berwawasan kebangsaan, dan sosial budaya masyarakat. Jadi itu adalah misi kami, misi kita untuk yang ingin kita capai. Jadi artinya kita sama-sama berkembang, Anda juga bisa tercapai. Nah, visi ini tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa adanya sarana, ada saluran yang kita pakai atau kereta yang kita gunakan untuk mencapai sasaran kita, artinya tujuan yang kita capai. Ada 4 hal yang menjadi misi daripada PGSD. Yang pertama, meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan dan layanan pendidikan untuk menjawab kebutuhan guru PGSD profesional yang dilandasi iman dan takwa. Jadi kita menyelenggarakan pendidikan. Nah, kebijakan pemerintah hingga saat ini masih mensyaratkan penyelenggaraan bersifat daring. Namun untuk kondisi tertentu dibolehkan untuk kita melakukan secara luring. Tetapi di situ kita harus memenuhi beberapa protokol-protokol kesehatan yang sudah disyaratkan pemerintah. Bukan berarti ini menyusahkan kita, tidak. Ini merupakan sebuah upaya dari kita semua untuk menghindari dari adanya wabah yang selama ini selalu menghantui kita. Ya. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan Tuhan dalam hari ini hingga waktu-waktu ke depan. Yang kedua, melaksanakan pendidikan dan pengajaran di bidang pendidikan ke-SD-an dengan mengintegrasikan aspek wawasan religius, kebangsaan, dan sosial budaya masyarakat. Ketiga, melaksanakan kegiatan penelitian di bidang pendidikan ke-SD-an dan masalah-masalah sosial budaya masyarakat yang melibatkan
dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang berkontribusi pada program pendidikan di bidang pendidikan ke-SD-an. 4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan kegiatan pendidikan keagamaan dalam kehidupan masyarakat, sosial masyarakat. Ada hal yang menarik di sini sebenarnya. Pendidikan ke-SD-an. Kenapa pendidikan ke-SD-an? Berarti ada kekhususan, ya. Berarti ada PGTK, PGSD. Kalau PGSMP ada nggak? Bu Lulu, PGSMP ada? Enggak? Nggak ada, Pak. PGSMA? Nggak ada, Pak, PG sampai... Kenapa hanya PGSD dan PGTK? Di situ hal yang menarik. Sehingga Anda dibekali kekhususan. Jadi Anda sarjana pendidikan, tapi memiliki khusus pendidikan di tingkat SD. Biasanya pendidikan tingkat SD itu apa? Menggunakan pendekatan apa itu dia? Andragogik apa pedagogik ya? Ya, pendidikan anak-anak dan pendidikan orang dewasa itu ada perbedaannya. Nah, di sini nanti Anda boleh bertanya sama dosen-dosennya, apa bedanya andragogik dan pedagogik? Ini yang paham sekali nih, kayaknya Bu Haji Ratna ini, ya, Haji Ratna yang paham dengan pengajaran ini. Ya, senyumannya Bu Ratna ini yang bikin segar ini hari. Ya. Salam Bu. Ya. Oke. Sementara tujuan itu adalah turunan daripada visi. Ya. Tadi Mario mengatakan visi itu adalah tujuan. Boleh, tapi dia kelasnya lebih rendah daripada visi. Yang lebih rendah lagi namanya yang terukur itu adalah namanya sasaran. Jadi ada visi, misi, tujuan, dan sasaran. Kalau tujuan apa? Ya, pertama menghasilkan pendidik ke-SD-an yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk menjadi penggerak kegiatan pendidikan ke-SD-an di sekolah dasar. Nah, di sini maka nanti capaian pembelajaran juga menyangkut aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek kemampuan kerja. Nah, saudara sekalian, yang Anda nanti dapatkan kurang lebih selama 14 maksimal ya, 14 semester. 8 sampai 14 semester ke depan itu baru pengantar sebenarnya. Pendidikan sesungguhnya itu ada nanti setelah Anda masuk dunia kerja. Ya. Artinya apa? Yang Anda dapatkan ini baru menjadi pilar. Ya, menjadi kalau bangunan itu mungkin dinding-dindingnya. Sementara untuk dia mencapai apakah dia lantai 1, 2, dan seterusnya, itu adalah pengembangan Anda masing-masing. Nah, di situ ada yang menarik tadi. Dalam hal penelitian, apakah pendidikan pengajaran, ataukah nanti pengabdian masyarakat, dosen tidak bisa berdiri sendiri. Dosen diwajibkan untuk melibatkan mahasiswa. Kenapa demikian? Ini untuk pembinaan juga. Makanya salah satu program kami adalah dalam PKM yang nanti diasuh sama ya antara lain Bu Lulu dan Bu Ratna adalah membuat program pembelajaran daring. Jadi dosen nanti
membantu mahasiswa untuk menyiapkan pembelajaran daring, dan yang membuat pembelajaran itu sendiri adalah mahasiswa. Kita diajar bagaimana kita melakukan skenario awal, melaksanakan sehingga kita nanti menyampaikan kepada target sasaran kita, yaitu anak SD yang nanti menggunakan produk kita. Jadi produk ini akan kita salurkan, kita coba tawarkan apakah ini bermanfaat. Ini sebagai upaya kita dalam pengabdian kepada masyarakat. Ya. Selain itu juga nanti mahasiswa akan dilibatkan dalam penelitian dosen. Ini adalah tuntutan. Tuntutan apa? Dari kebijakan pemerintah, undang-undang, sesuai dengan undang-undang. Jadi hari ini mahasiswa tidak bisa hanya sekedar hanya mendengar saja. Bagaimana kita bisa menghasilkan yang mempunyai keterampilan dan kemampuan kerja sementara dia tidak terlatih? Ya. Nah, disinilah kita sama-sama belajar. Dosen juga manusia, dosen terus belajar karena ilmu ini berkembang. Ya, saya ingat waktu pertama kali saya melakukan dulu namanya ordik. Ya, zaman kami itu namanya ordik, orientasi pendidikan. Saya ikutnya tahun 91. Ya, pertama kali saya masuk di dunia pendidikan tinggi itu tahun 91. Ada yang belum lahir? Yang belum lahir angkat tangan coba. Berapa yang belum lahir tahun 91? Ya, mungkin Bu Lulu juga belum lahir itu ya. Sudah ya. Bu Lulu sudah lahir kah? Belum? Belum, Pak, belum. Masih pucuk Ibu ini, ya. Ya, Mario sudah, Mario. Mario lahir tahun 2000 kan? Dalam proses. Ya. Ya, artinya kami sudah mendahului, generasi kami adalah generasi sebelumnya. Generasi ke depan generasinya Anda, maka tantangan kami dengan tantangan Anda itu ada perbedaan. Anda banyak nanti memanfaatkan teknologi. Teknologi informasi. Jadi selain Anda mampu mengajar di ruang kelas, Anda juga harus mampu belajar lewat sarana apa? Sarana virtual. Ya. Yang ketiga, menghasilkan lulusan sarjana pendidikan ke-SD yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan penelitian di bidang pendidikan maupun masalah-masalah sosial budaya masyarakat. Yang sudah mungkin sudah ada pernah terlibat di sekolah ya. Kalau di sekolah sekarang mau naik pangkat itu harus ada penelitiannya. Nanti Anda harus disyaratkan di situ penelitiannya bersifat PTK, penelitian tindakan kelas. Nanti di sini Anda akan diajar bagaimana pendidikan tindakan kelas itu. Karena mau naik dari 3A ke 3B, satu penelitian. 3B ke 3C, satu penelitian. 3D, ya sampai seterusnya dia bertambah terus. Jadi Anda jadi guru tidak hanya pintar mengajar di kelas, tidak. Harus punya juga penelitian, punya pengabdian masyarakat. Nah, Tridharma perguruan tinggi ini terus melekat pada Anda kalau Anda nanti juga berprofesi sebagai guru. Kecuali ada yang mau berprofesi sebagai menjadi pengusaha, itu lain lagi persoalannya. Ya. Jadi, saudara sekalian, itu ada 4 visi, ada 4 misi, ada 4 tujuan yang ingin kita capai. Mungkin kalau saya jelaskan semuanya, waktunya kayaknya tidak terlalu cukup, ya. Sehingga saya katakan bagi Anda bahwa khusus untuk PGSD, peluang Anda ke depan sangat terbuka lebar. Anak-anak Indonesia membutuhkan layanan Anda. Ya. Anda adalah pelayan bagi
generasi selanjutnya. Jadi persiapkanlah diri Anda untuk menjadi guru yang profesional. Nah, langkah awalnya adalah belajar dengan tekun. Ada hambatan, itu biasa. Anggaplah itu sebuah tantangan. Ya, jadi tidak boleh Anda putus harapan. Komunikasikan, karena ada dosen walimu, ada dosen penasihat akademik. Kalau Anda ada kesulitan dalam hal bidang akademik, kecuali mungkin masalahnya terkait dengan cinta. Jangan dikomunikasikan dengan, bisa juga tapi terbatas sekali. Nah, apalagi kalau dosen walinya atau dosen PA-nya itu bapak-bapak, ya yang putus cinta itu adalah masih cewek-cewek cantik lagi. Waduh. Jangan-jangan nanti terjadi kasus yang diinginkan. Iya. Iya. Tidak apa-apa, artinya saya menyampaikan ini sebagai pengantar kita. Saya tadi belum memperkenalkan diri secara ini. Di akhir ini saya coba memperkenalkan diri. Bapak dari Taman Kanak-kanak sampai dengan S1 Bapak di Papua. Jadi Bapak di Papua ini ikut Taman Kanak-kanak tahun 77. Bapak lulus SD 85, lulus SMP 88, SMA 91. Kemudian S1-nya tahun 96. Bapak alumni dari Universitas Cendrawasih. Cuma Bapak bukan guru dari keguruan ya. Bapak diperbantukan di sini. Ya, Bapak diperbantukan di fakultas ini untuk sementara. Bapak bidang keilmuannya adalah di bidang ekonomi dan manajemen. Ya. Tapi tidak ada masalah karena kita sama-sama berniat memajukan dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Mari kita majukan fakultas ini. Bapak tamat S2 tahun 2003, Bapak tamat S3-nya baru kemarin 2017-2018. Nah, jadi apakah Bapak dari awal sudah bercita-cita menjadi berpendidikan sampai S3? Mungkin kalau kita feedback ke belakang, tidak mungkin kayaknya. Karena kehidupan orang tua juga tidak semampu, ya mungkin Anda. Jadi saya adik-beradik ini juga cukup banyak, ada 6 orang. Jadi berpikir lulus S1 saja sudah luar biasa. Tapi karena jalan Tuhan, kita juga mau melakukannya, maka jalan itu terbuka terus. Ya, Bapak dari keluarga guru, ya artinya Bapak punya keluarga itu banyak yang guru. Ya, begitu juga istri Bapak juga adalah seorang guru. Cuma guru di SMA. Ya. Oke, tadi sebelum mengakhiri sambutannya, tadi Bu Dekan mengatakan Pak Menteri bagi-bagi pulsa. Nah, bagaimana cara bagi-baginya? Nah, kemarin saya ada minta di program studi PGSD untuk mengisi apa kemarin? Ya, ada nama, ada nomor telepon. Nah, ini yang akan kami usulkan. Yang baru masuk kurang lebih sekitar 11 atau 12 itu. Ya, nanti yang belum tergabung di grup ini, terutama di grup PGSD angkatan tahun 2020, boleh nanti datang ke kampus, kasih nomornya biar kita input juga. Ya, kemarin ada yang terlewatkan,
ada berapa orang, 3 orang kalau nggak salah, ya dia belum masuk di grup sehingga mungkin informasinya belum sampai. Nanti boleh tanya langsung ke program studi, boleh juga tanya ke teman-temannya. Karena kan Anda sudah saling mungkin sudah 3 hari ini sudah saling baku lihat muka tuh. Ada yang sudah mulai naksir-naksir juga itu. Wah, itu kayaknya kakak yang laki-laki sana. Ferianto ini kok kayaknya ganteng ya, gitu ya. Ya nggak mungkin lah saya bilang Ferianto itu dia cantik. Nah, Mario kalau juga yang cantik itu, Pak. itu adalah siapa? Misalnya siapa? Yosina Logo misalnya. Nah, itu kalau Yosina Logo ganteng ya itu bermasalah ya. Kalau dia cantik wajar karena dia wanita ya. Oke. Di sini tergabung dua program studi, maka Bapak tidak boleh lama-lama. Kesempatan berikutnya Bapak serahkan ke program studi pendidikan agama Islam untuk berkenalan, memberikan mungkin pengalaman mengajarnya seperti apa, gitu ya. Karena harusnya disampaikan oleh Pak Dr. Andes Samuel Mamonto, tapi karena beliau lagi kurang sehat, akan diwakili oleh Sekretaris Program, yaitu Pak Muhammad Ali Mahmudi, MPD. Kepada Pak Ali, silakan di sini saja, Pak. Ya, Bapak live dulu sementara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dan pertama kalinya tentunya Bapak Kaprodi, Ketua Program Studi PAI, mohon maaf untuk menyampaikan terkait dengan visi misi ataupun tujuan dan pencapaian belajar dalam kesempatan hari ini karena beliau sedang sakit. Jadi beliau titip salam untuk teman-teman sekalian. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Program Studi, Bapak Dr. Yendra, Ketua Program Studi PGSD telah disampaikan terkait dengan visi, misi, tujuan yang membedakan subjek pembelajaran kita. Kalau di PGSD adalah mengarah kepada ke-PGSD-an. Akan tetapi kalau di PAI adalah mengarah kepada pendidikan agama Islam. Yang dimana pendidikan agama Islam ini cakupannya bukan hanya di satu institusi. Kalau PGSD kita berada di satu institusi yaitu sekolah dasar. Akan tetapi kalau PAI itu bisa di sekolah dasar, bisa SMP, bisa di SMA, bisa di SMK, bisa di perguruan tinggi, dan bisa juga terkhusus di sekolah-sekolah madrasah atau sekolah keislaman, mulai dari TKIT, MI, MTS, MA, dan perguruan tinggi keislaman yang lainnya. Disinilah letaknya kelebihan program studi pendidikan agama Islam. Memang kita belajar satu sisi adalah religius, keagamaan, kekhususan mempelajari pendidikan agama Islam. Akan tetapi lingkup daripada output kita atau outcome kita itu bisa di beberapa sekolah seperti yang saya sebutkan tadi. Adapun kalau pasti kita mau masuk ke program studi itu banyak kita bertanya-tanya, apa sih nantinya yang kita dapatkan atau apa sih yang bisa kita raih ketika kita selesai atau menyelesaikan S1. Apakah kita bisa bekerja selain di sekolah? Tentunya bisa. Bukan hanya di sekolah, bisa jadi kita direkrut Kementerian Agama, bisa. Ya, atau
menjadi penyuluh bisa, atau menjadi pegawai KUA bisa. Kenapa? Karena di dalam PAI ini sendiri bukan hanya terfokus kepada pembelajaran pendidikan saja, akan tetapi di dalamnya juga nanti ada mata kuliah yang namanya pendidikan profesi jaya. Kita diajarkan ceramah, kita diajarkan berdakwah, sehingga kitanya sebagai orang pengajar kita bukan hanya bisa membaca, tidak hanya bisa membawa textbook saja mengajar, tapi kita dituntut untuk paham dengan teknik yang karena bukan berarti kalau kita belajar agama ini khusus kan agama bukan hanya artinya ada media yang memudahkan menyampaikan atau tersampainya materi itu. Makanya diperlukan di era sekarang ini, kita tahu bahwa era sekarang adalah 4.0. 4.0, artinya di mana kita sudah berada di era industri atau teknologi industri, sehingga kita dituntut untuk mampu mengoperasikan baik itu dari aplikasi yang berbasis Android ataupun berbasis web, sehingga kadang-kadang kita memang mengalami kesulitan ketika pembelajaran. Kita mempunyai laptop, kita bisa membuka atau lewat browser, itu tampilannya lebih lebar. Tetapi ketika kita pindah di Android, tampilannya berbeda, terkadang kita mungkin menjenuhkan. Sehingga terkadang kita tidak mengikuti pembelajaran secara aktif. Terus kemudian, memang sekarang IT ada, berbasis IT, internet ada, tetapi juga perlu disiapkan. Apa yang dipersiapkan media yang lainnya adalah kita harus punya smartphone atau laptop yang terkoneksi dengan internet. Kalau memang kita pembelajaran daring. Nah, perlu diketahui pembelajaran daring ini tidak harus kita bertatap muka seperti Zoom meeting ini saja tidak, tetapi juga kita bisa melakukan dengan cara penugasan atau upload materi atau berbentuk textbook ataupun PowerPoint dan media yang lainnya ya, sehingga tidak harus bertatap muka, karena kalau bertatap muka dengan Zoom terus itu kemungkinan kita pakai datanya tekor ya, karena kemungkinan kapan nanti dari Pak Menteri itu dana cair diberikan kepada kita itu sudah masih melalui proses, sehingga kita juga menghemat itu dengan cara pembelajarannya tidak harus khususnya untuk prodi PAI, saya mau menyampaikan ada 3 hal penting. Yang pertama tadi terkait dengan visi misi, tujuan dan capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah bagi mahasiswa yang sempat saya kasih mungkin kelupaan, ada fakultas yang khusus prodi PAI ya, yang pendidikan agama Islam, ini diwajibkan untuk mengisi biodata ya, yang seperti yang saya tunjukkan ini. Ini untuk apa Pak? Ini untuk penginputan data EMIS. Kalau PGSD sudah masuk di laporan Forlabdikti langsung satu. Tapi kalau di PAI itu ada namanya EMIS, Education Management Information System. Jadi artinya di situ kita dituntut untuk menginput data mahasiswa baru yang rumpunya keislaman
di-input di emis itu yang masuk ke Kementerian Agama. Ya, maka saya himbau kepada mahasiswa PAI yang belum mendapatkan lembar ini, dimohon nanti secepatnya datang ke kampus untuk mengambil formulir ini, ya, dan sekaligus nanti menyerahkan fotokopi KTP, terus nomor HP yang nantinya tadi sudah disampaikan Ketua Program Studi PGSD untuk pengurusan kalau misalnya ada dana bantuan. Terus kemudian yang ketiga adalah teknis perkuliahan. Ini di sini perkuliahan aktif dimulai adalah tertanggal 31 Agustus kemarin, ya, sudah dimulai perkuliahan. Sehingga nantinya semua peserta atau mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik karena pembelajaran ini nanti antisipatif, artinya apa? Tidak bisa kita full bertatap muka di kampus, akan tetapi kemungkinan pembelajaran daring, ya, sehingga nantinya kita juga harus selalu melihat notifikasi HP kita apakah saat sekarang ini ada pembelajaran. Kemudian yang belum mendapatkan jadwal kemarin pas registrasi belum mengambil jadwal, ya, baik itu PAI maupun PGSD, diharapkan datang ke kampus untuk mengambil jadwal sehingga nantinya tidak bingung hari ini perkuliahannya siapa, ya perkuliahannya siapa. Ya memang jadwal ini bisa di-share di grup, tapi untuk lebih mudahnya kalian datang sambil mengambil jadwal karena nanti juga harus melaporkan data yang untuk dilaporkan ke kalau misalnya ada bantuan tadi yang sudah disampaikan Pak Program Studi PGSD. Mungkin seperti itu penyampaian dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kalau misalnya ada yang perlu dipertanyakan atau yang belum jelas, silahkan diberikan waktu untuk bertanya. Silakan. Kan mengharapkan kehadirannya, ya tidak bersamaan ya jadwal ataupun melaporkan biodatanya baik itu PAI maupun PGSD untuk segera, karena nanti secepatnya pendataan itu akan disampaikan ke pihak kampus untuk ditindaklanjuti. Apa ada tambahan, saya persilahkan kepada Ibu Haji Ratnawati kalau ada tambahan. Ibu Haji, ya, mungkin saya akhiri karena tidak ada yang bertanya, mungkin saya kira itu sudah cukup paham. Selanjutnya saya serahkan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ali sudah memberikan kita pengetahuan tentang program studi FAI. Nah, di akhir jumpa web kita siang ini mungkin memberikan informasi bahwa kita perlu kopi darat. Tahu kopi darat?
kita perlu berjumpa di darat. Kita berjumpanya di dunia maya. Nah, jadi nanti rencananya Bu Dekan, jam berapa Bu? Jam 10 atau jam 11? Jam 10 hari Sabtu, saya diharapkan mahasiswa baru bisa datang ke kampus. Ya, baik PGSD maupun PAI. Supaya apa? Ya, kita akan lengkapi ada kekurangan-kekurangan yang belum kita sampaikan di lewat daring ini. Oke. Saya pikir itu saja. Ada yang mau bertanya, silakan. Izin Pak. Ya. Pakaian lengkap. Lengkap. Ya. Lengkap. Jangan pakai seragam ospek. Biasa saja, ya. Nanti terlalu kelihatan ya. Pak. Karena kita juga kan dalam. Baik, ada yang ingin bertanya? Jadi dosen ASN Yang ingin bertanya tadi? Siapa Bukti? Bisa nyalakan speakernya? Paling banyak sekarang pakai itu kan guru sama dosen. Harusnya itu mahasiswa di situ guru dan juga. Guru ada. Serahkan informasi yang teman-teman begitu ya. Informasi di grup itu segera hari Sabtu dilengkapi ya. Ada yang belum ada RT-nya. Ada yang dari daerah di sini. Dari luar Jayapura. Artinya baru datang di Jayapura, merantau di Jayapura. Ya, ada Pak. Ada Pak. Berarti kan dia harus urus apa itu? Kartu keluarga ya? Kan itu ada. Iya Pak. Nanti bisa dibawa, siapa tahu kopi kartu keluarganya, biar bisa nanti ada yang kurang kita isi. Ya? Iya Pak. Siap. Nah ini kan dia di tanggal apa di store. Di tanggal berapa ya? 3. Tanggal 3 hari Senin itu rencananya sudah kami naikkan dan kami store ke biro kemahasiswaan supaya diusulkan naik supaya tidak dapat kuota. Ya, nanti dosen juga begitu. Ya, dosen juga kita dapat. Ini sudah dianggarkan pemerintah, jadi tapi yang tidak mau ya tidak apa-apa. Ya, tapi ini kan kami usulkan ke atas, mudah-mudahan disetujui semua. Mudah-mudahan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mitra? Bu Lulu, dari panitia bagaimana Bu Lulu? Aman Pak. Aman. Selesai ini apa? Mereka ada kegiatan lain? Nah, Tidak ada Pak, tidak ada. Ini hanya khusus Iya. kegiatan Kami, fakultas. iya Pak, kami hanya menunggu tugas makalah yang diminta oleh panitia. Oh, ya. Buat makalah ya. Oke, memang beda pelaksanaan orientasi kampus tahun ini dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu Anda bisa saling berdekat-dekatan, berhadap-hadapan ya. Mungkin juga dikerjain sama panitia sedikit supaya lebih akrab gitu ya. Kalau di sini Anda mungkin hanya bisa
melihat ada yang penting jangan seperti mata cakalan ya. Ada cakalan, ikan cakalan, ya, ikan tuna. Ada yang pernah ke Hamadi, ikan tuna itu matanya terbuka lebar di pasar, tapi dia tidak melihat lagi. Jadi Anda juga jangan, ya terutama aduh tugas belum selesai, ya. Oke, Bapak akhiri. Kalau ada sekali lagi hari Sabtu hadir mendengarkan lebih lanjut arahan dari dekan dan program studi, ya. Sekaligus yang mau bawa datanya, yang belum, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Bisa? Siap, bisa. Aduh, sudah mulai loyo nih Pak Mario, kayaknya jam makan siang ini. Belum, ya? Pak, belum nih. Belum. Ya, Pak Hujan Mario ini soalnya. seorang atlet ini, ya. Itulah, Pak. Nah, jadi bisa memotivasi adik-adiknya, ya. Siap, Bisa siap. memotivasi adik-adik, ya. Memotivasi teman-temannya. Oke, terima kasih. Bapak akhiri, selamat siang, selamat bertugas, ya, mengerjakan tugas maksudnya. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Udah nih. Mas ya, terima kasih Pak. Buat adik jamaah kami sebagai panitia menunggu tugas besarnya untuk makalah sampai jam 12 nanti malam. Demikian pemberitahuan hari ini. Saya izin untuk mengakhiri Zoom kita. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.